Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Putra ingin memenuhi tugas materi PPTG. Materi ke-10 yaitu umat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mad asli atau mad asli. Yang kedua adalah mad far'i. Ciri-cirinya mad far'i adalah alif diikuti oleh fathah, ya sukun diikuti oleh kasroh, wawu sukun diikuti oleh doma. Cara bacanya adalah dibaca panjang dua harokat. Contohnya adalah nuhiha. Terus yang kedua adalah mad far'i. Mad artinya panjang, far'i artinya cabang. Secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mad mulhaq bil asli, yang kedua adalah mad ghair mulhaq bil asli. Mad ghair mulhaq bil asli dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama mutasil bil hamzah, yang kedua mutasil sukun, yang ketiga adalah mutasil bil tasydid. Materi yang ke-11 adalah mad mulhaq bil asli atau mad yang panjangnya menyerupai mad asli. Mad asli sepanjang dua harokat. Mad mulhaq bil asli dibagi menjadi 5. Yang pertama mad badal, yang kedua mad tamkin, yang ketiga mad iwad, yang keempat mad harfi, yang kelima mad silah qasirah. Yang pertama mad badal, ciri-cirinya adalah apabila ada mad berhamzah, ada hamzah bermad di awal kalimat. Contohnya adalah amanu. Mad tamkin ciri-cirinya apabila ada dua huruf iya, yang pertama kasroh dan yang kedua tasydid. Yang kedua sukun. Contohnya adalah nabiyina uyyina. Yang ketiga mad iwad. Ciri-cirinya apabila ada tanwin fathah di akhir kalimat diwakafkan kecuali tamar buto. Fathah tanwinnya berubah menjadi fathah, panjangnya satu alif. Contohnya hakimah, karena aliman hakimah. Yang keempat adalah mad far'i. Contohnya apabila ada huruf fawatihi suwar yang terdiri dari dua ejaan huruf yang dibaca sesuai bunyi asli huruf hijaiyah. Huruf-hurufnya dulu sih. Huruf-huruf fawatih. Sin, ha, mim. Yang kelima mad silah qasirah. Ciri-cirinya apabila ada hadomir berharokat kasroh atau doma di akhir dua huruf hidup dan tidak bertemu dengan hamzah. Contohnya adalah malahu min quwwatin wala nasir. Materi yang ke-12 mad ghair mulhaq bil asli mutasil bil hamzah. Mad yang panjangnya melebihi mad asli yang disebabkan bertemu hamzah. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama mad wajib mutasil, yang kedua mad jaiz munfasil, yang ketiga mad silah tawilah. Yang pertama mad wajib mutasil, ciri-cirinya apabila ada tobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Cara bacanya dibaca panjang 5 harokat. 5 harokat. Ibunya bilang 6. Contohnya ya nasrullahi wal fath. Yang kedua mad jaiz munfasil, cirinya apabila ada mad tabi'i bertemu hamzah di akhir kalimat.
Cara bacanya dibaca panjang 3 sampai 5 harokat. Contohnya tabbat yada lahabin wa tabb. Yang ketiga mad silah tawilah. Ciri-cirinya apabila ada dhamir berharokat kasroh atau doma diapit 2 huruf hidup dan bertemu hamzah. Cara bacanya dibaca panjang 5 harokat. Contohnya yahsabu anna lahu akhlada. Materi ke-13 yang ghairul haq bil asli mutasil bil tasdid. Artinya mad asli yang disebabkan karena bertemu tasdid. Mad asli yang panjangnya melebihi mad asli disebabkan bertemu tasdid. Terbagi menjadi 3. Yang pertama mad lazim ilmi mustaqol, yang kedua mad farqi, yang ketiga mad lazim harfi mustaqol. Yang pertama mad lazim ilmi mustaqol, cirinya apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasdid dalam satu kalimat. Cara bacanya dibaca panjang 5 harokat. Contohnya al-haqqah. Yang kedua mad farqi, ciri-cirinya apabila ada mad tabi'i bertemu alif lam samsiyah. Cara bacanya dibaca panjang 6 harokat. Contohnya kul az-zakaraini. Yang ketiga mad lazim harfi mustaqol. Ciri-cirinya apabila ada huruf fawatihus suwar yang dibaca sesuai bunyi asli huruf hijaiyah dan mengandung unsur idgham. Cara bacanya dibaca panjang 6 harokat. Contohnya alif lam mim. Materi yang ke-14 mad ghair mulhaq bil asli muttasil bil sukun. Huruf mad yang melebihi panjang mad asli yang disebabkan sukun. Terbagi menjadi 4. Yang pertama mad lazim harfi mukhaffaf, yang kedua mad layin, yang ketiga mad arid disukun, yang keempat mad lazim ilmi mukhaffaf. Yang pertama mad lazim harfi mukhaffaf, ciri-cirinya apabila ada huruf fawatihis suwar yang terdiri dari 3 ejaan huruf dibaca sesuai bunyi asli huruf hijaiyah dan tidak mengandung unsur idgham. Hurufnya naqasa asalukum. Tuh kan disindir oke. Cara bacanya dibaca panjang 6 harokat. Contohnya alif lam mim. Yang kedua mad layin apabila ada waw sukun atau ya sukun, huruf sebelumnya berharokat fathah dan diwaqafkan. Jika membacanya diwasolkan maka menjadi sifat lin. Cara bacanya dibaca panjang 5 harokat. Contohnya lilamik Quraisy. Yang ketiga mad arid lisukun. Ciri-cirinya apabila ada mad tabi'i mewaqafkan huruf hidup selain hamzah, karena ketika bertemu hamzah menjadi mad wajib mutasil. Cara bacanya dibaca panjang 3 sampai 5 harokat. Contohnya qul a'udzu birabbin nas. Yang keempat mad lazim kilmi mukhaffaf. Ciri-cirinya apabila ada mad badal bertemu huruf sukun dalam satu kalimat.
Cara bacanya dibaca panjang 6 harokat. Contohnya al-ana. Yang materi ke-15 sipil, artinya lingkaran kecil. Sipil terbagi menjadi dua, yang pertama mustatil, yang kedua mustadir. Yang pertama mustatil, ciri-cirinya ada bulatan kecil. Setiap lafaz ana pasti contoh sipil mustatil, kecuali lafaz anabu, anasi, al-anamil. Cara bacanya ketika dibaca waqaf maka dibaca panjang, ketika dibaca wasol maka dibaca pendek. Yang kedua mustadir, ciri-cirinya ada bulatan kecil. Cara bacanya ketika dibaca waqaf maka cara bacanya disukunkan, ketika dibaca wasol maka dibaca pendek. Persamaan dari sipir mustatil dan mustadir yaitu sama-sama dibaca pendek ketika wasol. Perbedaannya dari sipir mustatil dan mustadir yaitu ketika di waqaf sipir mustadir cara bacanya disukunkan, sedangkan sipir mustatil ketika diwaqafkan cara bacanya dibaca panjang. Sipir mustatil, ana. Contoh sipir mustadir, malaihim. Materi ke-16 waqaf, wasol dan ibtida. Waqaf artinya berhenti, wasol artinya dilanjutkan, ibtida artinya tata cara memutus dan mengulang kembali bacaan. Tanda waqaf, mim, nama waqaf adalah waqaf lazim. Cara bacanya harus berhenti. Yang kedua, nama waqafnya mutlak. Cara bacanya lebih utama berhenti, tapi lanjut boleh. Yang ketiga, waqaf lamya, nama waqafnya al-waqful aula, nama lainnya waqaf tam. Cara bacanya lebih utama berhenti, lanjut boleh. Yang keempat, huruf jim, nama waqafnya waqaf jaiz. Cara bacanya boleh berhenti, boleh lanjut. Yang kelima, titik 2 di atas, nama waqafnya waqaf mu'anaqah. Cara bacanya berhenti pada salah satu titik. Yang ketujuh, yang keenam sin, huruf sin, nama waqafnya waqaf sakta. Cara bacanya berhenti sejenak, sekadar satu alif tanpa mengambil nafas. Yang ketujuh lam alif, nama waqafnya waqaf mamnu. Nama lainnya waqaf qabih. Cara bacanya harus lanjut. Yang kedelapan, huruf shad lam ya. Nama waqafnya al-waslul aula. Nama lainnya waqaf kafi. Cara bacanya lebih utama lanjut, berhenti boleh. Lanjutnya zai, huruf zai. Nama waqafnya waqaf mujawaz. Cara bacanya lebih utama lanjut, berhenti boleh. Yang ke-10, huruf shad, nama waqafnya waqaf mukhas. Cara bacanya lebih utama lanjut, berhenti boleh. Yang ke-11, waqaf raum, nama lainnya waqaf isyarah. Ciri-cirinya ketika ada huruf hidup yang diwaqafkan di mana huruf sebelumnya berharokat sukun. Contohnya wal asr. Materi ke
ke-17 Gorib wal muskilat. Apa nih? Gorib adalah bacaan yang dianggap asing dan keluar dari hukum bacaan. Muskilat adalah bacaan yang dianggap sulit dan tidak keluar dari hukum bacaan. Yang pertama, ibdal, isbat, dan jawazul wajhain. Cara bacanya menggantikan bunyi huruf shad menjadi sa. Isin contohnya wallahu yaqbidu wa yabsutu. Yang kedua, isbat, artinya menetapkan. Cara bacanya menetapkan bunyi huruf shad. Contohnya lasta alaihim bimusaitir. Yang ketiga, jawazul wajhain atau dua wajah. Boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Contohnya am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Yang kedua, nun wikoyah. Nama lainnya adalah iwad atau nun ziyadah. Ciri-cirinya terjadi ketika ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol, baik di permulaan ayat maupun di tengah ayat. Maka harokat hamzah wasol diganti dengan bunyi huruf nun. Contoh nun wikoyah di awal ayat, nadironil ladzi. Nun wikoyah di pertengahan ayat. Contohnya masalanil qaum. Yang ketiga, mad sila mubalaghah. Alasan karena bacaan tersebut mengandung faedah mubalaghah. Maksudnya yaitu bacaan tersebut menyatakan bahwa berapa kerasnya siksaan Allah untuk orang-orang musyrik. Maka bacaan tersebut disebut mad mubalaghah. Jadi hi-nya tetap dibaca panjang bukan pendek. Contohnya fi yudha'af lahul adabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Yang keempat, imalah. Adapun contoh hukum bacaan imalah berdasarkan riwayat Imam Hafaz pada surat Al-Quran terletak pada surat Hud ayat 41. Contohnya adalah waqalau kabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Yang kelima, ismam. Dalam riwayat Imam Hafaz, hukum bacaan ismam terletak pada satu tempat, yaitu surat Yusuf ayat 11. Contohnya qalu ya bana malakala ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Yang keenam, tasir, artinya menggelombangkan hamzah yang kedua. Contoh bacaan tasir hanya ada satu dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Fusilat ayat 44. Contohnya walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyyan laqalu laula fusilat ayatuh.
ketujuh. Yang ketujuh nakal. Artinya memindahkan harokat kasroh sehingga bunyinya bukan bisalismu tetapi bisalismu. Contoh dalam riwayat Imam Hafiz, hukum bacaan nakal terletak pada satu tempat di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Hujurat ayat 11. Contohnya, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Yang kedelapan disakta, artinya berhenti sejenak sepanjang satu alif tanpa mengambil nafas. Contohnya di dalam Al-Quran menurut Imam Hafiz ada 4 tempat. Yang pertama surat Yasin ayat 52. Contohnya qalu ya wailana sana mim arqadina ada. Yang kedua surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2. Contohnya walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Yang ketiga surat Al-Qiyamah ayat 27. Contohnya wakilaman rokin. Yang keempat surat Al-Mutaffifin ayat 14. Contohnya kallabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Yang kesembilan sajdah. Ada di dalam Al-Quran ditandai dengan gambar bentuk kubah. Disunahkan bagi pembaca dan pendengar untuk melakukan sujud tilawah ketika membaca atau mendengar ayat sajdah. Contoh ayat sajdah itu ada pada surat Al-Alaq ayat terakhir. Contohnya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.